Hello brother-brother motherfather, sesaat lagi kalian akan menyaksikan sebuah film mengenai invasi alien yang beda dari film-film alien biasanya. Nah, ada yang unik dari film ini, yaitu film ini hanya memiliki sekitar 8 kata yang diucapkan oleh pemerannya. Jadi emang sedikit ceritanya. Jadi karena itu, mungkin video alur cerita kali ini lumayan singkat. But I hope you guys still enjoy it, and selamat menyaksikan alur cerita film No One Will Save You. Brin adalah seorang remaja yang tinggal di sebuah kota terpencil. Rumah dia sendiri cukup jauh dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Brin ini dikucilin sama orang-orang kotanya. Dia beberapa kali menulis pesan untuk sahabatnya bernama Maud yang sudah meninggal. Yang salah satunya itu ada tulisan dia nggak bisa maafin dirinya. Ini menjadi sebuah misteri, tapi nanti bakal kejawab. Brin ini tinggal sendiri dan dia sesekali pergi jalan-jalan. Pagi itu dia mau jalan-jalan ke kotanya, tapi sebelum berangkat, tanah di halaman rumahnya ada bentuk semacam tanda aneh. Dia kemudian berangkat ke kota, tapi ketika dia nyapa orang, nggak ada yang mau bales sapaannya. Brin ini paling takut dengan ibu Maud dan ayah Maud yang merupakan polisi yang terlihat selalu sedih, mungkin karena mengingat Maud. Malamnya, Brin yang lagi tidur dengar suara tong sampah jatuh. Dia kemudian pergi ngecek dan pintu rumahnya ternyata udah kebuka. Dia juga ngelihat ada sesosok misterius, yaitu alien yang lagi ngeliat-ngeliat sekeliling rumahnya. Brin ketakutan, tapi kemudian dia nggak sengaja nimbulin suara yang ngebuat alien sadar akan kehadiran Brin tersebut. Brin kemudian bersembunyi di balik kasur dengan alien mengikuti. Di sini, Brin ngeliat kaki alien yang aneh, yang kayaknya gue belum pernah lihat di film alien. Kaki alien itu digambarinnya begini. Alien itu pergi dari jendela terus terbang ke atap rumah. Brin kira semua udah aman, jadi dia pergi ke bawah. Namun, alien itu bikin listrik di rumahnya kacau dan barang-barang yang besi pun bergerak. Brin pengen naik ke atas lagi, tapi alien itu lagi turun tangga. Brin kemudian ngumpet di samping kulkas, tapi alien itu mengetahui itu dan ngejebak Brin pakai pintu kulkas. Pas alien nongolin mukanya, Brin nendang pintu kulkas itu terus kabur. Tapi dia kelempar pintu karena alien itu. Alien itu kemudian datengin Brin, ngangkat Brin dan ngadepin ke dia. Tapi Brin ternyata lagi megang barang tajam, jadi alien itu ketancap di palanya dan tewas. Brin pun selamat malam itu. Paginya Brin mau ke kota minta bantuan, tapi mobilnya nggak nyala, jadi dia pakai sepeda. Dia kemudian ngelihat ada mobil terbalik dan rumah tetangganya yang nggak jauh dari rumahnya kayak sepi, nggak ada orang. Terus dia juga ngelihat di halaman rumah itu ada tanda alien di tanahnya, kayak di rumahnya. Kemudian dia pergi ke kota di mana masih ada orang-orang. Kemudian dia pergi ke kantor polisi, tapi ketemu ayah dan ibu Maud yang ibu Maud itu kemudian ngeludahin muka dia terus pergi. Karena sakit hati dan takut nggak ada yang peduli, Brin kemudian pergi dari situ. Dia nangis tapi kemudian punya ide. Dia beli topi sama kacamata, terus pergi naik bus. Dimana dia seneng karena dia ngerasa orang-orang ini gak ada yang kenalin dia jadinya. Tapi pas lagi di bus, ada pria yang nyamperin dia yang lehernya kayak ada alien kecilnya, terus nyerang dia. Di bus itu ada yang udah kena alien, ada yang belum. Tapi di sini Brin berhasil kabur dari bus itu dan pergi ke rumahnya. Malam harinya sinar UFO menyinari rumah Brin, dan gak lama setelahnya sinar itu ngedeteksi saudara alien yang gugur dalam perang melawan Brin. Mayat alien itu dibawa pakai sinar terus ngedeteksi rumah Brin dan ngerahin 2 alien. Satu alien yang kakinya pendek, tangannya panjang, yang satu alien normal ceking kayak alien biasa. Kayaknya mereka ini marah sama Brin. Brin coba sembunyi tapi ketahuan. Dia coba kabur tapi sangat sulit. Dia lolos dari alien biasa, tapi kemudian dikejar alien pendek yang lincah. Kecil-kecil cabai hijau anjir. Brin kemudian siram alien itu pakai air panas. Sempat ngelempar pakai panci-pancinya juga anjir. Terus dia nusuk pakai tongkat pel yang patah yang nyebabin alien pendek itu tewas. Brin pergi keluar rumah, di mana di atap rumah udah ada alien yang kakinya panjang, tangannya juga panjang. Agak serem juga ini sih. Alien itu kayak ngangkat tangan semacam ngasih kode ke alien lain atau UFO-nya. Brin juga diciluk-bain sama pria yang ngejar dia di bus tadi. Terus ditaruh ke bawah UFO yang mau ngambil dia dengan alien panjang ngasih kode ke UFO buat nyalain sinarnya. Untungnya Brin nendang pria itu, jadi pria itu yang kena sinarnya terus keangkat. Tapi karena bukan yang UFO mau, sinar pun dimatiin. Alien panjang itu kesel dan kemudian ngejar Brin. Untungnya Brin ini pinter. Dia ngejebak alien biar jeblos nyangkut di mobil. Terus bensin mobil itu yang bocor dikasih api sama dia. Jadi alien itu pun kebakar. Kemudian si Brin pergi ke rumah lagi dan kali ini dia kena sinar merah UFO yang membuat Brin gak bisa gerak. Alien yang normal datang ngasih jakun-jakunan alien yang bisa kontrol manusia, kayak pria di bus tadi. Terus jakun alien itu masuk ke mulut Brin dan Brin terbangun di pagi hari yang cerah.
Dia lega karena mengira semua yang dia laluin itu tadi mimpi. Tapi apakah benar itu mimpi? Ternyata bukan, karena dia lagi dalam pengaruh jakun alien itu. Brin di sini ngelihat maut tapi kemudian sadar kalau ini semua hanya bohongan. Jadi dia keluarin jakun alien dari mulutnya, terus dia kabur. Dan kita dapat melihat kalau ternyata bukan cuma satu UFO di situ, tapi banyak. Brin lari terus tapi dia ketemu sama dia. Hah? Maksudnya kloningannya dia yang dibuat alien. Kloningannya Brin ini nusuk perut Brin dan memeluknya. Tapi Brin asli kemudian nusuk leher si kloningan itu pakai pisau yang dia bawa. Dan kloningan Brin itu pun tewas. Brin kembali lari, tapi dia ketangkep sama UFO dan dibawa ke atas. Nah, di dalam UFO, Brin ini kayak nggak bisa gerak gitu. Dia kemudian ditemuin sama banyak alien yang tampak seperti mempelajari Brin ini. Salah satu alien kemudian memegang jidat Brin dan Brin masuk ke dalam memori masa lalunya, dimana di sini dapat diketahui bahwa waktu kecil Brin dan Maut lagi berantem dengan Maut ngedorong Brin sampai jatuh, dan Brin yang mungkin kebawa emosi ngambil batu terus mukul Maut pakai batu itu yang nyebabin Maut tewas. Brin itu menyesal dan dia nangis nginget memori itu. Terus alien yang melihat itu tampak bersimpati sama Brin dan kayak ngerasain apa yang dirasain oleh Brin. Dan mereka diskusin sesuatu. Terus kemudian mutusin buat naruh Brin kembali ke bumi. Brin pun tampak senang. Ada sesuatu yang rubah dia di sini kayaknya. Besoknya di rumahnya dia dandan dan tampak bahagia. Di depan rumahnya udah ada warga kota yang membereskan halaman rumahnya dan berinteraksi seperti teman-teman dengan Brin. Brin tampak bahagia, tapi semua warga kota itu udah ada jakun aliennya. Brin juga hadir di sebuah acara bareng warga kota yang dengan jakun alien, dan dia nari dengan senang sama warga kota yang udah dikontrol alien semua. Dan ini emang membagongkan sih, dan mungkin ini yang diinginkan oleh Brin, dikelilingi oleh warga kota yang mau memaafkan dan menerimanya untuk hidup di kota itu. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film No One Will Save You. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue review atau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.